Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat negatif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini masih membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas sifat yang pertama dan kedua, maka pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali untuk sifat yang ketiga, yaitu A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, sifat yang ketiga adalah A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk pembuktian dari sifat yang ketiga ini, maka perhatikan uraian berikut ini. Nah, A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N. Nah, di sini A pangkat negatif M itu memiliki pangkat negatif. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, maka A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah, sehingga didapat 1 per A pangkat negatif M dipangkatkan dengan N. Nah, perhatikan di sini masih ada bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif M. Nah, maka kita nyatakan kembali bilangan berpangkat negatif ini, yaitu A pangkat negatif M, ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, sehingga A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, sehingga didapat 1 per A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, perhatikan bahwa penyebut pecahan ini yaitu 1 per A pangkat M dipangkatkan dengan N. Maka berdasarkan sifat A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Maka untuk 1 per A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan 1 pangkat N per A pangkat M dikali N. Nah, selanjutnya pecahan 1 per 1 pangkat N per A pangkat M dikali N ini dapat kita tuliskan menjadi 1 dibagi 1 per A pangkat M dikali N. Nah, selanjutnya dengan menggunakan cara pembagian pecahan itu maka didapat 1 dikali A pangkat M dikali N per 1. Nah, hasil dari A pangkat M dikali N dibagi dengan 1 ini adalah A pangkat M dikali N. Nah, kemudian dikali dengan 1, hasilnya itu adalah A pangkat M dikali N. Nah, sehingga terbukti bahwa A pangkat negatif M dipangkatkan lagi dengan negatif N itu hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Untuk yang A, 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Kemudian yang B, negatif 2 dipangkatkan negatif 1. Kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Kemudian yang C, 2 per 3 pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 1. Dan yang D,
625 pangkat negatif 3 dikali dengan 25 pangkat negatif 2 per 125 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 6. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, berdasarkan rumus ini yaitu A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Maka 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 itu adalah 4. Maka 4 pangkat 2 dikali 2 itu sama dengan 4 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 4 itu artinya perkalian berulang 4 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian berulang 4 sebanyak 4 kali ini. Nah, maka 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kemudian 16 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 64. Kemudian 64 dikali 4 itu hasilnya adalah 256. Sehingga didapat 4 pangkat 4 sama dengan 256. Nah, jadi didapat hasil bahwa 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 itu sama dengan 256. Berikutnya bagian yang B yaitu negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga ini yaitu A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 4 itu sama dengan negatif 2 dipangkatkan dengan 1 dikali 4. Nah, hasil dari 1 dikali 4 ini adalah 4. Maka didapat negatif 2 dipangkatkan dengan 1 dikali 4 itu sama dengan negatif 2 pangkat 4. Nah, negatif 2 dipangkatkan dengan 4 itu artinya perkalian berulang negatif 2 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian berulang negatif 2 ini sebanyak 4 kali. Maka negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan 4. Kemudian 4 dikali dengan negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 8 dikali dengan negatif 2 itu sama dengan 16. Maka didapat negatif 2 dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan 16. Nah, jadi diperoleh hasil bahwa negatif 2 dipangkatkan negatif 1, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 4 adalah 16. Nah, selanjutnya bagian yang C yaitu 2/3 dipangkatkan dengan 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Nah, dengan menggunakan sifat yang ketiga ini yaitu A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka 2/3 dipangkatkan dengan negatif 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 1 itu sama dengan 2/3 pangkat 3 dikali 1. Nah, hasil dari 3 dikali 1 ini adalah 3. Maka 2/3 pangkat 3 dikali 1 itu sama dengan 2/3 pangkat 3.
Nah, 2/3 pangkat 3 artinya perkalian berulang 2/3 sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian pecahan-pecahan ini. Maka 2/3 dikali dengan 2/3 itu sama dengan 4/9. Nah, selanjutnya 4/9 dikali dengan 2/3 itu sama dengan 8/27. Maka 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 8/27. Jadi didapat hasil bahwa 2/3 dipangkatkan dengan negatif 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 1, hasilnya adalah 8/27. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu 625 pangkat negatif 3 dikali dengan 25 pangkat negatif 2 per 125 pangkat negatif 4 dikali dengan 5 pangkat negatif 6. Nah, perhatikan bilangan berpangkat pada penyebut dari pecahan ini. Nah, di sini terdapat bilangan berpangkat 5 pangkat negatif 6, di mana basisnya itu adalah 5. Nah, maka untuk semua bilangan berpangkat ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 5. Nah, untuk bilangan berpangkat 625 pangkat negatif 3. Nah, 625 ini akan kita nyatakan terlebih dahulu dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 5. Maka akan kita buat pohon faktor dari 625 ini. Nah, karena kita mau basisnya itu adalah 5, maka 625 ini kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 125. Kemudian 125 dibagi dengan 5 lagi, hasilnya adalah 25. Selanjutnya 25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Nah, sehingga 625 ini merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Maka 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Nah, sehingga 625 pangkat negatif 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan negatif 3. Nah, kemudian dikali dengan 25 pangkat negatif 2. Nah, untuk 25 ini merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 2 kali. Maka 25 ini dapat kita nyatakan menjadi 5 pangkat 2. Sehingga 25 pangkat negatif 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Selanjutnya Nah, untuk 125 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 3 kali. Maka 125 ini dapat kita nyatakan menjadi 5 pangkat 3. Sehingga 125 pangkat negatif 4 itu sama dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 4. Nah, selanjutnya dikali dengan 5 pangkat negatif 6. Nah, langkah selanjutnya dari pecahan ini akan kita gunakan sifat yang ketiga, yaitu A pangkat negatif M dipangkatkan dengan negatif N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka untuk 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan negatif 3 itu sama dengan 5 pangkat 4 dikali negatif 3. Nah, hasil dari 4 dikali negatif 3 itu adalah negatif 12. Maka didapat 5 pangkat 4 dikali negatif 3 itu sama dengan 5 pangkat negatif 12.
Nah, kemudian dikali dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, berdasarkan sifat ini, maka didapat 5 pangkat 2 dikali negatif 2. Nah, hasil dari 2 dikali dengan negatif 2 adalah negatif 4. Maka 5 pangkat 2 dikali dengan negatif 2 itu sama dengan 5 pangkat negatif 4. Nah, kemudian per 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 4. Maka berdasarkan sifat ini didapat 5 pangkat 3 dikali negatif 4. Nah, hasil dari 3 dikali negatif 4 adalah negatif 12. Maka 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 4 itu sama dengan 5 pangkat negatif 12. Nah, selanjutnya dikali dengan 5 pangkat negatif 6. Sehingga didapat 5 pangkat negatif 12 dikali dengan 5 pangkat negatif 4 per 5 pangkat negatif 12 dikali dengan 5 pangkat negatif 6. Nah, selanjutnya untuk pembilang dan penyebut ini, karena pangkatnya ini sama-sama negatif, kemudian operasinya itu dikali, maka kita gunakan sifat A pangkat negatif M dikali dengan A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat negatif M dikurang N. Maka untuk pembilang yaitu 5 pangkat negatif 12 dikali dengan 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 5 pangkat negatif 12 dikurang 4. Selanjutnya per penyebut yaitu 5 pangkat negatif 12 dikali dengan 5 pangkat negatif 6 itu sama dengan 5 pangkat negatif 12 dikurang 6. Nah, selanjutnya hasil dari 5 pangkat negatif 12 dikurang 4 adalah 5 pangkat negatif 16. Kemudian per hasil dari 5 pangkat negatif 12 dikurang 6 ini adalah 5 pangkat negatif 18. Sehingga didapat 5 pangkat negatif 16 per 5 pangkat negatif 18. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali sifat A pangkat negatif M per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat negatif M ditambah N. Maka 5 pangkat negatif 16 per 5 pangkat negatif 18 itu sama dengan 5 pangkat negatif 16 ditambah 18. Nah, hasil dari negatif 16 ditambah 18 adalah 2. Sehingga didapat 5 pangkat negatif 16 ditambah 18 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu artinya perkalian berulang 5 sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 5 dikali 5. Nah, selanjutnya hasil dari 5 dikali 5 ini adalah 25. Nah, jadi didapat hasil akhir dari 625 pangkat negatif 3 dikali dengan 25 pangkat negatif 2 per 125 pangkat negatif 4 dikali dengan 5 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 25. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat negatif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.